Halo Jebret Tim, kembali lagi di Depdagri bersama saya pastinya Oki Rengga, host yang mulai reguler di Depdagri ini. Hari ini saya ditemani oleh Bang Eko dan Om Yuke. Selamat sore semuanya. Ini kita host yang sudah mulai reguler nih. Kayaknya ya performanya mulai oke lah. Dilihat dari ruang kontrol. Bukannya reguler, kayak udah gak ada yang mau. Emang iya ya? Emang rawan ya bahas bola Indonesia? Bercanda. Tapi iya sih emang kayaknya. Tapi ini kita rawan ngalungin bendera. tapi ini kita mau langsung ngebahas bukan pertandingan kali ini. Ini apa ya, keributan yang terjadi antara pihak klub dengan pihak timnas Indonesia. Yang udah pasti ini adalah pemanggilan pemain timnas yang tidak dilepas oleh klub. Kemarin Persija yang tidak melepas, ini ditambah lagi dari PSM Makassar. Ini digoreng terus nih di sosial media. Ini ada pernyataan dari Pak Marji. Ini yang milih foto siapa kok fotonya yang galak gini sih? Kan ada yang senyum. Benar, gitu. tapi kayaknya ini pemilihan foto. Kasihan Pak Sumarji nih, aduh. Tapi pemanggilan pemain ini untuk tim nasional demi membela negara dan ini kepentingan nasional. Pemain itu sendiri menginginkan untuk gabung ke timnas U23 Indonesia dan mereka mau membela negaranya. Tapi kalau pelatihnya melarang dengan berbagai macam alasan, ya masyarakat bisa menilai itu sendiri. Nah, ini lumayan jadi bahan yang diributin di media sosial. Sebenarnya kalau dari kejadian ini, siapa sebenarnya yang salah di kasus ini? Apakah dari pihak klub atau dari timnasnya sendiri? Karena kan ini bukan agenda FIFA. Siapa nih? Saya. Makanya Bang Nah, Eko kalau ngelihat karena ini kita kan dari udah- bicara hukum aja nih Bang Iya, Eko. udah pada dewasa ya. Om Yuke, Bang Oki. Jadi kita jangan menyalahkan, jangan membenarkan. Kita coba memahami saja gitu. Oke. Pak Sumarji kira-kira wajar nggak seperti itu? Wajar. Kalau kita lihat pribadinya kan polisi ya, jiwa korsanya ada, lalu nasionalisme pasti tinggi lah dibandingkan yang lain mungkin ya. Ya. Yang mungkin. Terus ini kan komitmen dari ketua umum juga ya. Pak Erick Thohir beberapa bulan kemarin kan ngomong semua pemain yang diperlukan timnas itu harus dikasih sama klubnya. Ya. Kalau enggak saya turun tangan. Pak Erick Thohir nggak ngomongin agenda FIFA atau bukan ya. Sedangkan argumen yang digunakan oleh para pelatih, terutama yang kemarin Thomas Doll ya, yang saya dengar itu sampai menuding Pak Sumarji, wah ini nggak ngerti aturan. Enggak, bukan seperti itu ya. Jadi komitmen terhadap timnas, bukan masalah agenda FIFA atau enggak, itu yang pertama ya. Lalu ketika kita lihat dari perspektif pelatih, wajar nggak? Ya wajar juga. Kan mereka juga berkepentingan dong ya di Liga Domestik ini. Mereka dipertaruhkan karirnya loh, prestis segala macam ya, sampai karirnya dipertaruhkan. Makanya mereka ingin membangun tim itu yang ya permanen lah, udah jelas sampai ke depannya kayak gimana. Nah pelatih pun mungkin mikirnya kan apa ya? Mungkin kalau buat timnas Indonesia, lah timnas apaan sih gitu kan? Indonesia gini bukan timnas. Terus kejuaraannya bukan agenda FIFA segala macam kan mereka perhitungkan. Terus ada regulasi ya di statuta itu pasal berapa? Pasal 36 kalau nggak salah tuh. Yang mengatakan bahwa yang wajib itu harus dilepas itu kalau agenda FIFA. Masuk kalender FIFA gitu. Tapi ini sebetulnya ini saya nggak melihatnya kontradiktif ya, tapi ini ada semacam pengaturan yang lebih otonom di di regulasi nasionalnya itu ya, yang PSSI-nya itu. Di pasal 73 kalau nggak salah itu mengatakan bahwa siapapun yang menghalang-halangi ya. Nah tadi kan dikatakan bahwa pemainnya katanya udah mau bergabung, ingin bergabung. Jadi dianggap menghalang-halangi gitu ya. Jadi dianggap pelatihnya ini menghalang-halangi. Nah itu ada ketentuan, ada klausul ya di regulasinya itu bahwa barang siapa yang menghalangi, menghambat pemain termasuk ofisial ya, berarti dalam hal ini pelatih, manajer segala macam, itu sanksinya juga nggak sembarangan loh. Itu bisa larangan aktif di sepak bola nasional 6 bulan apa sampai 1 tahun gitu. Jadi dalam hal ini ya inilah, maksudnya jangan dipertentangkan beneran siapa atau siapa. Saya pikir tetap harus ngobrol gitu, urgensinya apa, dilihat urgensinya gitu. Kalau misalkan Sintayong ngelihat, oh ini karena pemainnya udah dimainin terus kok di klub misalkan ya, jadi jam bermain apa, terus udah mateng juga, ya udahlah akhir-akhir atau dari yang lain misalkan sebulan, ini cukup 2 minggunya atau apa, ini bisa lah, bisa diomongin lah. Kalau Om Yuke sendiri ngelihat ini ada di pihak Pak Sumarji atau pihak pelatih nih? Ngadu domba terus. Iya, itu tugas saya di sini memang. Biar orang kepleset. Iya, jadi pertama gue mau bilang dulu bahwa Piala AFF U23 ini sebenarnya memang bukan target utama. Itu sudah pernah diungkapkan oleh Pak Erick Thohir dalam doorstop beberapa bulan lalu gue masih ingat tuh, di Madia. Jadi dia bilang U23 AFF ini
tadinya mau diorbitkan pemain-pemain dari U20. Ya. U20. Jadi sebenarnya ini cuma untuk menyiapkan regenerasi ataupun permajaan buat timnas usia berikutnya gitu. Jadi U23-nya itu lebih difokuskan sebenarnya buat kualifikasi Piala AFC itu sebetulnya kan. Tapi di dalamnya kok yang pegang U23 AFF ini STY. STY itu tadi sempat disinggung sama Mang Eko, ya pelatih gimana pun mau kualitas pemain yang terbaik pastilah. Apalagi dia ini kan grade-nya A ya, pelatih grade A gitu loh. Masa dia berani mempertaruhkan reputasinya dengan memainkan pemain-pemain pelapis misalnya gitu ya. Tentu dia juga pengen yang terbaik. Dan Pak Marji pasti juga sebagai manajer tim dia punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemain terbaik. Itu kan yang jadi akhirnya polemik. Nah di sisi lain di pihak klub juga gue pikir wajar kalau mereka menganggap bahwa ini bukan prioritas. Ya benar AFF U23 gitu. Sudah U23 AFF pula gitu loh. Itu kan udah bukan agenda FIFA. Tadi sempat disitir juga oleh Mang Eko itu ada regulasinya bahwa klub berhak untuk tidak melepas karena itu agendanya bukan agenda FIFA. Bahkan AFC U23 juga itu sebenarnya bukan agenda FIFA loh. Karena itu kan yang agenda FIFA maksud itu kan senior terus FIFA Matchday gitu kan. Kalau yang under itu sebenarnya bukan agenda FIFA. Itu kenapa makanya misalnya kalau Piala Dunia U20 negara-negara besar pun juga nggak menyertakan pemain-pemain utamanya gitu karena memang itu nggak kewajiban. Jadi tinggal sebenarnya komprominya. Komprominya seperti apa kemarin itu? Ini kan sempat disebut-sebut yang kali kedua ya kejadiannya. Sebelumnya kan juga sempat Thomas dulu cawe-cawe karena pemainnya rontok diambilin timnas. TC panjang di Turki gitu kan, pas balik TC lagi gitu kan. Itu yang akhirnya membuat dia agak sedikit gerah lah. Tapi kita ambil hikmahnya aja bahwa ini artinya harus ada komunikasi yang intens secara umum ya antara pelatih timnas dengan pelatih-pelatih klub. Ketemu bareng kayak semacam workshop gitu, omongin gitu agendanya loh. Mana yang prioritas, mana yang second priority, mana yang utama gitu. Jadi akhirnya nggak seperti kayak sekarang. Kalau Persija mau jujur sebenarnya ya, itu pemain Persija sebenarnya itu ada 2 yang dipanggil timnas U23 AFF ini. Ada si Frankie Misa yang dipinjamkan ke Persikabo dan ada Ferrari yang lagi pendidikan akhirnya bisa datang untuk TC gitu kan. Terus mereka udah cukup sebetulnya kalau memang dijatahin satu klub 2 gitu ya. Kan yang menarik justru malah Borneo bisa tuh nahan si Fajar Faturrahman. Ya kan karena dia udah ada Komang Teguh sama Dava Fasya gitu. Udah gitu. Itulah yang gue Madura United malah ngomong akan melepaskan. Jadi makin rame ini. Karena Hasanul kan dia kasih statement seperti itu. Karena menurutku dia ngasih statement seperti itu kayaknya Madura tidak terlalu tergantung dengan pemain-pemain muda. Cuma satu yang dipanggil. Makanya si Akbar itu. Makanya seperti itu. Mungkin ya statement orang Akbar Toharia. Ya. Boleh lah ngasih statement apapun. Tapi ini kalau dilihat Sintayong juga kayaknya udah pasrah. Bahkan dia ngasih statement ini nggak usah diadain lagi. Iya. Ya karena sebenarnya dia sendiri kalau mau jujur ya nggak terlalu antusias sih. Ingat nggak pada 2022 kemarin pas bulan Februari kita juga mestinya ikut Piala AFC U23 yang akhirnya Sintayong melepaskan. Kita mundur karena saat itu kan kaitannya sama Covid. Jadi saat itu yang mundur tuh Indonesia sama Myanmar, yang juara Vietnam. Edisi sebelumnya 2019 kita yang juara waktu itu. Cuman waktu itu namanya AFF U22 yang waktu Indra Safri itu kan. Jadi dari situ kan sebenarnya udah kelihatan bahwa ini event ini bukan prioritas utama, itu pertama. Yang kedua, lu lihat deh Vietnam, itu yang diturunin nanti U20 Ki. Jadi mereka punya 2 tim yang U23 ini. Untuk AFF, Vietnam itu nurunin U20-nya. Terus yang untuk AFC kualifikasi, U23, baru yang pemain utama U23-nya. Yang bener kan gitu harusnya, kita nyiapin itu. Dan menurut gua kalau ST pegang AFF U23, bajunya kegedean. Bener nggak? Kasih aja asistennya gitu loh. Kan ini bukan prioritas gitu loh. Kalau dilalah misalnya ini dikatakan sebagai persiapan untuk AFC U23, ya nggak bisa egois juga menurut gue PSSI. Karena klub-klub ini sedang main gitu, sedang bertanding. Kan mereka juga sebagian besar pemain utama juga. Yang penting makanya kayaknya solusinya kasih pemain-pemain yang mungkin tidak bermain reguler di klub Liga 1 ya. Betul. Jadi pengalaman dia untuk main di timnas ya kan. Siapa klub yang ngegaji kan? Kalau cedera gimana yang dirugikan gitu. Jadi bukan semata nasionalisme atau ada istilah kan kompetisi ini digulirkan untuk membangun timnas yang enggak juga. Kalau dalam hal konteks ini saya pikir enggak terlalu relevan ya. Jadi tinggal ini menurut Gusti kesimpulannya mestinya yang pegang ini bukan STY,
harusnya asistennya, karena dulu juga kan Nova kan sebelum Indra Safri akhirnya megang timnas SEA Games itu kan tadinya Nova yang harusnya megang kan. Iya, benar. Karena STY mau difokusin buat Senior. atau buat Piala Dunia Piala waktu Dunia itu waktu itu, 20 iya. begitu nggak jadi plot twist tuh berubah. Nah sekarang menurut gue idealnya memang yang U23 AFF ini biarlah Nova yang pegang, STY yang fokus AFC U23. Jadi STY itu nggak ada apa istilahnya ya, keinginan dia untuk menampilkan pemain utamanya karena tugasnya dia ada di AFC U23 gitu. Kalau sekarang kan dia di quote on quote mau nggak mau dia pengen yang the best dong, dia juga nggak mau gagal kan. Jadi wajar aja, wajar dia minta yang terbaik. Walaupun eventnya bukan yang utama, kalau misalkan gagal jadi omongan lagi. Benar, makanya apalagi dia gagal kemarin Indra Safri berhasil. Dipertanyakan dong kualitasnya. Indra Safri dengan pemain yang sama berhasil juara. Jadi polemik kan. Image-nya berarti gagal kalau ya, terus ntar endorse berkurang. Makanya kalau dipikir-pikir ini sama kejadian kayak 2012 nih, waktu dualisme kompetisi kan. iya. Itu pemain ISL nggak diizinin bela Iya. timnas dan ada ancaman putus kontrak. Itu beda konteks. Ya, terus tapi kalau dipikir pada saat itu hanya Okto dan BP yang memenuhi panggilan. Itu juga si Andik juga. Andik ya, benar-benar. Ini kalau dipikir konteksnya memang beda, tapi kayak ngulang masalah yang sama aja lagi nih. Enggak, karena kalau misalkan dikatakan mengulang masalah yang sama, dulu juga sempat ya Sriwijaya ya, tahun berapa ya? 2018 apa? Mereka juga dipanggil timnas, berapa orang juga enggak gitu. Jadi, tapi yang jelas sih kalau hal ini beda konteks ya. Beda. Kalau Ya, yang tahun benar, 2012 itu kan memang apa? Itu emang Ada dualisme. Pemain juga bingung. Ada yang cerita ke saya bingung gitu kan. Nanyain yang mana, nanyain antar ada Ya. Karena nanyain yang dulu, mana yang bener bahkan gitu. waktu dualisme itu bener-bener yang lucu ya. Iya. Waktu itu kan PSMS ada 2, itu ada spanduk PSMS yang asli yang ada Markusnya. Bener. Di Medan ada spanduk itu. PSMS yang asli yang ada Markusnya. Jadi PSMS yang nggak ada saya Markusnya. itu menarik itu kalau kita melebar ke lalu ya, walaupun konteksnya beda Kang Eko, tapi memang lucu saat itu kalau untuk buat cerita-cerita ya. Iya, Karena iya, dua-duanya iya. mempersiapkan timnas. Yang satu tesnya di Australia, Benar, yang satu benar. buat AFF, mainnya di Singapura gitu. Benar. Aduh, Pemain kacau bilang, banget. tapi jelas pemain dulu kasihan. Udah gitu disanksi juga kan? Disanksi lagi. Makanya kalau sekarang ribut-ribut, klub dualisme, Wah, PSSI-nya dualisme dulu. Itu yang ngajarin sebenarnya. Kalau dipikir. Tapi pada akhirnya Coach Sintayong melakukan pemanggilan untuk ganti posisinya Rizky Ridho sama Zaki kan. Iya, Dia emang harus manggil Kanu sama sama Haikal. Bagus. Nah, Nggak- itu nggak maksudnya berlarut, ya. benar. Maksudnya solusinya kan Solusinya seperti itu. Iya, Tapi kan ini maksudnya sebuah pilihan yang cukup nggak sih untuk menggantikan dua orang ini? Cukup banget lah kalau buat Bang, ini. kau rasa cukup? Saya pikir cukup ya. Solusi dan targetnya juga nggak utama. Terus kan masa abis mau gimana? Masa mau berlarut-larut, merengek-rengek sama Pak Sumarji kan nggak mungkin juga. Gitu. Iya. Ya. Kalau dibilang cukup sih sebenarnya skuad ini lebih dari cukup. Menurut gua ya lebih dari. Kenapa? Karena ini kan memang nggak ditarget. Ya, terus pemain-pemain yang datang itu majority yang bagus-bagus memang gitu kan. Kalau kita lihat, jadi yang nggak ikut tuh yang ya sebagian kecil menurut gue. Selebihnya tuh main bagus kayak Ramadan Sananta loh. Iya, Itu agak aneh juga tuh. Persis Solo Ramadan Sananta tuh lagi gila-gilanya tuh, terus dilepas loh, ya kan? Terus kemudian Irfan Johari, Iya. terus sekarang tambah Kanu gitu. Biar ada alasan kalau misalkan melorot di klasemen, Jadi udah pemain bagus mereka lah. diambil sama timnas. Polemik ya jadinya ya kayak begini. Tapi ya mudah-mudahan ini sudah tidak jadi masalah lagi untuk sebuah timnas dan klub-klub yang mau melepas pemainnya. Mudah-mudahan ada obrolan dengan PSSI, antara pemilik klub dengan PSSI, semoga mereka bisa melepas pemain tanpa harus ribut seperti ini. Harus Karena ada memang roadmap-nya sih. iya, karena ini memang juga pada akhirnya merugikan. Untuk timnasnya rugi, untuk klubnya juga rugi. Sama-sama rugi, harusnya dicari solusinya Yang untung supaya ada catering. jalan keluar. Cateringnya untung karena banyak tim. Lagi AFF ini terlalu banyakan turnamen Iya, sih. catering hotel, U16, U19. Oke, U22. kalau bener kalau ngomongin AFF nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.